颗星星，我想为你点亮星。刹那崩华，终成神魔。陛下，弟弟，这是你的时机。 Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel episode 190 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan episode sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya kalian gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita di episode kali ini. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kelamaan lagi di awal video, langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Bersamaan dengan hancurnya cakram bintang milik Dewa Iblis Bintang, seluruh umat manusia kembali diteleportasi ke kota suci. Meskipun hancurnya cakram bintang menjadi kerugian terbesar klan iblis selama 6000 tahun terakhir, tapi Ahbau meminta Fashak untuk memastikan rencana Kaisar tidaklah boleh gagal. Fashak menegaskan dia akan memastikan tidak akan ada yang menghalangi Kaisar menjadi dewa, bersedia mengorbankan segalanya termasuk masa depan seluruh klan iblis bintang demi membuka arena neraka pembantaian, kemudian meninggalkan tubuh fisiknya demi memasuki wilayah bintang, menjadikan segalanya kembali ke jalur yang benar. Dan tiba-tiba bersamaan dengan kejadian sebelumnya, ratusan umat manusia di kota suci kembali diteleportasi. Kali ini bukan di arena kematian, melainkan arena neraka pembantaian. Bahkan di bawah kendali Ahbau berkat pengorbanan tubuh fisik Fashak, pasukan klan iblis terlihat mulai membantai manusia. Tepat ketika seorang kesatria merasa menjadi pemenang di salah satu arena, dia tiba-tiba saja diteleportasi ke sebuah tempat misterius dengan banyaknya proyeksi pembantaian. Bahkan tidak lama, Ahbau menunjukkan diri, serta ingin memberikan hadiah berupa kematian. Pasalnya tidak akan ada pemenang dari arena neraka pembantaian. Hal yang sama juga terjadi kepada Long Tianying. Di saat dia berhasil mengalahkan pasukan iblis dan melindungi umat manusia, dia juga diteleportasi ke tempat Ahbau untuk mendapatkan akhir yang sama. Sementara itu, Long Hao Chen dan Seng Sai'er dikejutkan dengan kemunculan mahkota bintang kelima alias Dewa Iblis Bintang. Meskipun Fashak terkejut, Hao Chen dan Sai'er bisa menghancurkan cakram bintang miliknya, serta memaksanya mengorbankan tubuh fisik dan turun langsung ke domain bintang, tapi baginya, langkah Hao Chen hanya sampai di tempat ini. Menyadari mahkota 5 bintang mampu mengatur kekuatan aturan di seluruh wilayah bintang, Hao Chen lantas meminta Sai'er untuk segera mengalahkan Fashak, sehingga mereka berdua tanpa basa-basi langsung mengombinasikan kekuatan andalan dan menciptakan tebasan siklus fajar. Selain dengan mudah memblokir serangan dan menegaskan pemahaman Hao Chen tentang kekuatan aturan sangatlah dangkal, dia juga melepaskan teknik lintasan langit berbintang untuk mengurung Hao Chen dan Seng Sai'er, sebuah penjara yang terdiri dari hukum ribuan bintang. Di momen ini, menyadari Kaisar Iblis sangat menghargai Long Hao Chen, Fashak lantas berniat untuk memberinya satu kesempatan, di mana semua yang saat ini terjadi sudah dia ramalkan. Tidak peduli bagaimanapun prosesnya, manusia ditakdirkan untuk gagal. Bahkan pertarungan arena kematian hanyalah sebuah batu loncatan bagi Kaisar Iblis untuk menjadi dewa yang sebenarnya. Oleh sebab itu, dikarenakan Hao Chen tidak mungkin bisa melawan mahkota bintang 5 miliknya, Fashak memintanya untuk tunduk kepada Kaisar Iblis,
memimpin umat manusia di bawah belas kasih Kaisar Iblis. Tawaran barusan jelas ditolak mentah-mentah oleh Long Hao Chen. Selain mengatakan klan Iblis tidak pantas berbicara soal belas kasih, klan Iblis juga yang telah merampas tanah umat manusia mengayunkan pedang untuk membantai manusia. Dengan adanya alasan tersebut, Hao Chen menegaskan perlawanan umat manusia selama 6.000 tahun telah menjadi jawaban. Mereka tidak akan pernah tunduk kepada klan Iblis. Tidak lagi membujuk Long Hao Chen, Fasyak lantas berniat untuk menghancurkan seluruh wilayah bintang dengan kekuatan mahkota bintang 5 miliknya, kemudian mengumpulkan kembali semua kekuatan aturan, sehingga bisa membantu Kaisar Iblis untuk segera menjadi dewa. Meskipun Hao Chen dan Seng Sai'er mencoba menghentikan tindakan tersebut, tapi dengan hanya kekuatan mahkota 4 bintang yang dimiliki Long Hao Chen, Fasyak jelas merasa di atas angin, serta menggunakan kemampuan api pembakaran bintang. Bahkan dikarenakan Fasyak merupakan satu-satunya makhluk yang memiliki mahkota 5 bintang, dia jelas mampu mengendalikan semua kekuatan aturan termasuk menarik kekuatan aturan milik mahkota bintang 4 Long Hao Chen. Menyadari tanpa kekuatan aturan, Hao Chen hanya bagaikan bayi di wilayah bintang, serta tidak mungkin untuk mengalahkannya, tapi masih mencoba melawan, sempat membuat Fasyak heran dan menganggap tindakan tersebut sia-sia. Sambil menegaskan dirinya adalah seorang kesatria, Hao Chen lantas teringat dengan semua sumpahnya saat ingin menjadi seorang kesatria. Bahkan tekadnya tersebut tanpa terduga membuat jantung abadinya bereaksi dan menghentikan tindakan Fasyak. Tekad Long Hao Chen sebelumnya tanpa terduga membangunkan kesatria pertama umat manusia alias Xiao Huo dari tidur panjangnya. Di saat Fasyak keheranan dengan kemunculan Xiao Huo dan tidak pernah melihat bintang takdirnya, Xiao Huo menegaskan, sejak 6.000 tahun yang lalu, dia telah menghapus takdirnya sendiri, meninggalkan semua ikatan, dan tidak terjalin dengan takdir apapun. Jatuh ke dalam tidur panjang yang sunyi dan abadi. Dengan begitu, dia bisa lepas dari jaring takdir yang dikendalikan oleh Fasyak, tercatat sebagai manusia yang telah mati, dibangkitkan dari tidur ribuan tahun oleh jantung abadi seorang kesatria alias Long Hao Chen. Singkatnya, tidak memperdulikan keterkejutan Fasyak serta melihat tekad Hao Chen sebagai seorang kesatria, Xiao Huo beranggapan penantiannya selama ribuan tahun telah selesai, serta berniat untuk mewariskan kekuatannya menjadi bintang kelima Long Hao Chen. Meskipun Fasyak mencoba menghentikannya, tapi Seng Sai'er tidaklah tinggal diam. Tepat ketika Fasyak kembali mencoba menyerang dan tidak akan membiarkan semua rencananya gagal, Long Hao Chen lantas menggunakan teknik pedang Xiao Huo yang disebut 3 tebasan Brahma. Dalam keadaan sakaratul maut, Fasyak kembali teringat percakapannya dengan Dewa Iblis Bulan, di mana saat itu, ketika Agares bertanya harga apa yang harus dibayar Fasyak untuk memastikan Kaisar menjadi dewa yang sebenarnya, Fasyak lantas menegaskan, jika dia tidak bisa menyelesaikan rencana awal, maka masih ada satu cara yang bisa membantu Kaisar menjadi dewa, yaitu mengorbankan nyawa dan mahkota 5 bintangnya. Dan hal itulah yang saat ini akan dilakukan Fasyak. 西魔神怎么可能会陨落？年来，前3柱永远屹立不倒。不可能！忠诚神明，陛下，弟弟。 Singkat cerita, di saat Xiao Huo ingin pergi dan merasa semua tugasnya telah selesai, serta menyerahkan semua tanggung jawab kepada Long Hao Chen, Hao Chen sendiri berjanji tidak akan menyia-nyiakan semua kepercayaan, bahkan bersumpah dengan imbalan jantung abadinya.
Setelah kepergian Xiao Huo, meskipun Dewa Iblis Bintang telah koit, tapi dengan mahkota 5 bintangnya, Long Hao Chen bisa merasakan pembantaian terus berlanjut di dalam arena neraka pembantaian. Mendengarkan hal tersebut, Seng Sai-er lantas meminta Hao Chen untuk segera menghadapi Ah Bao, sedangkan sisanya akan menjadi urusannya. Di sisi lain, bertarung melawan Ah Bao sambil melindungi manusia beban jelas membuat keadaan Long Tianying sangat menyedihkan. Bahkan meski Long Tianying terus memaksa Ah Bao untuk melawannya, Ah Bao dengan licik selalu sengaja menargetkan para beban, sehingga memaksa Long Tianying menggunakan tahta ilahinya untuk membentuk sebuah perisai pertahanan. Merasa tertarik melihat kemunculan kekuatan tahta ilahi yang katanya menjadi benteng selama 6.000 tahun umat manusia untuk melawan klan iblis, Ah Bao lantas terlihat bersemangat untuk menghancurkannya. Meskipun para beban mengatakan tahta ilahi tidak pernah terkalahkan, tapi sayangnya dikarenakan tahta ilahi Long Tianying bukanlah spesialis pertahanan. Hal itu jelas tidak bisa menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Bahkan menyadari menggunakan kekuatan tahta pastilah menghabiskan banyak energi spiritual, Ah Bao lantas memanggil proyeksi pilar iblis penentang surga yang merupakan pilar iblis pertama untuk menghancurkan pertahanan Long Tianying. Di saat Ah Bao beranggapan tahta ilahi cuma kekuatan receh yang tidak sesuai dengan rumornya, serta berniat untuk menghabisi nyawa Long Tianying, tiba-tiba setelah meminta maaf datang terlambat kepada kakeknya, Long Hao Chen terlihat sangat emosi atas semua tindakan Ah Bao selama ini. Bahkan dia berniat untuk menghabisi Ah Bao untuk membayar semua penderitaan yang dialami umat manusia. Nah guys, begitulah pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel episode 190-nya. Waduh, setelah sekian lamanya episode membahas wilayah bintang, akhirnya mencapai tahap puncak ya guys ya. Dan kemungkinan art wilayah bintang ini akan terselesaikan dengan duel Long Hao Chen melawan Ah Bao ya guys ya. Dan semoga aja di episode selanjutnya langsung selesai dan gak dibikin muter-muter lagi ya guys ya. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa dipencet tombol subrek-nya dan nyalain juga notifikasinya. Di sini Abang Frengsi Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring. How you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.